Gimana anak-anak hafalannya hari ini? Tanya orang sih yang hafalan. Ayo, sekarang jago. Gimana, Mai? Tahu? Ada yang bikin masalah nggak di pondok? Ya kayak tidur sih. Oh iya. Terus selain tidur apa lagi? Ya berisik gitu. Oh berisik. Masih suka nimbrung nggak sih? Masih lah di kamar. Oh iya. Mai masih suka pada nimbrung? Ya mungkin masih kali. Oh masih. Kita kan masak. Beda lagi udah. Manusia lebih tertamak dalam berbanyak harta. Manusia tidak pernah merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidaklah berhenti melainkan Allah. Mereka kalau manusia memiliki dan yang diharapkan Allah yang memiliki gunakan manusia dalam sebanyak-banyaknya dan segala puji Allah Enggak sih, gak jelas banget kan itu si Kak Salma namanya kan suka marah-marah mulu kan gak jelas gitu. emang gak jelas dah, yain aja dia ngomong. Kadang kita lagi diem aja tiba-tiba dimarahin, terus gak jelas banget ngomel-ngomel, lagi diem disalahin gitu kan. Tahu kayak kagak pernah ngerasain langgaran aja. Tahu emang kita salah mulu apa? Nggak tahu. Kita juga padahal bener-bener aja kan di sini kan. Oh, dia sering bikin anggaran. Dia banyak sabar aja. Ya udah nurut aja udah kata dia mah udah. Yain dah. Yain. Padahal sendiri juga sering ngelanggar kan. Oh, Iya. Emang iya. Terus kadang iya tidur lah ya kan. Tapi mereka nggak pernah dihukum kan. Kita doang yang dihukum. ya dia mau apa yain ya. Ya udah. Emang pada dasarnya kita serba salah. Seenaknya aja. Assalamualaikum. Udah datang. Diam. Orangnya udah datang. Diam. Tadi ngapain pada berisik? Udah pada murojaah? Udah pada zikir? Udah mandi belum? Ya, astagfirullah. Capek ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kalau capek kita lillahi ta'ala mah karena Allah pasti dapat pahala gak sih? Lagian juga kan kita kayak gini buat kebaikan mereka, biar mereka dapat pahala. Terus jadinya pahala jariah juga kan ke kita. Iya, kalau kita capek berarti pahalanya banyak. Kan kita karena Allah gitu. Ya, aku mah bismillah aja. Walaupun belakangan ini sering ada yang gak suka sama aku, terus ya ngomongin aku gitu. Ya, aku mah berusaha menjalani amanah ini buat apa? Buat ikhlas di jalan Allah gitu. Dan aku ya supaya bisa bertahan. Ya sabar aja Mai. Tapi kalau aku sih yang diomongin, udah tuh samperin aja. Ngapain lu ngomongin gini-gini? Gitu. Jangan sabar, tapi sabar aja sih. Sabar aja. Iya. Ya udah yuk. Kita istirahat aja. Udah pada sholat kan? Udah. Ya. Nih. Ayo. Ini masih tadi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Ya, beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan tersebut adalah suatu kenyataan atau hal yang benar adanya gitu? Gimana? Kata yang bertanya tadi lagi ya. Lalu Nabi SAW menjawab, ya, jika sesuai kenyataan atau jika yang dibicarakan adalah benar ada pada diri orang tersebut ya, maka berarti engkau telah menggibahinya. Ya, jika tidak sesuai atau tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, maka berarti engkau telah berbuat apa kalau nggak benar? Fitnah. Ya. Nah, jadi kalau kita membicarakan keburukan orang lain ya, atau misalnya hal yang benar ada pada diri orang lain, entah itu kondisi fisik misalnya ya, sikap, perilaku ya, keadaan hidupnya dan lain sebagainya yang kiranya ya orang tersebut yang kita bicarai misalnya nggak mau ya hal yang dibicarakan itu didengar oleh orang lain, atau fakta yang ada pada dirinya tersebut, yang ada pada kehidupannya tersebut itu diketahui oleh orang lain, dia nggak suka misalnya, maka perbuatan tersebut adalah ghibah ya, nggak boleh gitu ya. Nanti kita kasih contoh. Tapi kalau misalnya kita membicarakan orang lain tapi tidak sesuai kenyataan ya, nggak sesuai dengan apa yang terjadi pada diri orang tersebut atau pada keadaan hidup orang tersebut, maka apa yang kita bicarakan itu adalah fitnah ya. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Nah, ghibah kata Imam Nawawi rahimahullah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada di saat pembicaraan ya. Kita membicarakan sesuai dengan kenyataan tapi orangnya yang kita bicarakan posisinya nggak ada di situ. Gitu ya. Jadi posisi orang tersebut nggak ada. Misalnya siapa? Si A membicarakan si Z misalnya ya. Si A membicarakan si Z di hadapan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi apa posisinya si Z ini nggak ada. Si Z-nya nggak ada posisinya di situ. Dia nggak mendengar apa yang si A bicarakan. Ya, contohnya si A membicarakan apa yang sebetulnya memang ada pada si Z gitu ya, ada pada diri si Z. Kata si A, kamu tahu nggak? Si Z itu kan orangnya itu pelit banget misalnya. Si Z itu misalnya dia tuh miskin. Dia pelit tapi dia miskin gitu kan. Nah, terus apa misalnya? Si Z itu tahu nggak? Si Z itu nggak punya pakaian mewah satupun loh di rumahnya misalnya gitu ya. Nah, itu posisinya yang dibicarakan oleh si A itu benar. Kenyataan. Dan si Z ibaratnya mengakui juga memang itu benar gitu kan. Tapi posisinya si A membicarakan si Z itu di luar sepengetahuan si Z, dan si Z dia berpikiran bahwasanya kalau hal tersebut diketahui oleh orang lain, maka dia nggak suka. Dia marah, walaupun itu benar. Itu ya emang benar bahasanya, emang benar kata si Z, emang aku miskin, gitu kan. Aku gimana mau ngasih gitu kan. Aku aja nggak punya apa-apa, emang aku pelit gitu kan. Emang aku nggak punya baju mewah satupun gitu kan. Nah, ibaratnya gitu ya, emang benar keadaannya. Tapi si Z ini nggak mau hal tersebut diketahui oleh orang lain gitu ya. Apabila si A ini mengetahui lalu membicarakan kepada yang lain, maka perbuatan tersebut adalah termasuk ghibah. Ya, ghibah itu dosanya besar. Ya. Walaupun itu benar. Sekalipun yang dibicarakan itu misalnya apa? Si Z punya jerawat 1 loh gitu.
Tapi si Z menutupi jerawatnya misalnya semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang tahu gitu kan. Keadaannya betul ada jerawat ya kan, tapi si siapa misalnya si A tadi bicarain jerawatnya yang 1 biji itu gitu kan misalnya kan. Nah, kalau si Z tahu itu pasti marah ya. Kalau Z tahu si A membicarakan pasti marah. Nah, perbuatan tersebut termasuk salah satu contoh dari ghibah gitu ya, membicarakan apa yang ada pada diri orang lain walaupun itu benar, tapi orang yang dibicarakan itu kalau dia tahu dia pasti nggak suka gitu kan. Itu namanya ghibah. Sekalipun itu mungkin hal yang menurut kita itu baik gitu. Menurut kita baik misalnya. Ya. Misalnya kayak si A membicarakan apa ya? Si Z itu pintar menabung loh. Misalnya kan, pintar menabung tapi dia males sedekah gitu kan, ada kebaikannya ada keburukannya gitu kan, intinya hal yang nggak yang si Z ini nggak mau diketahui oleh orang lain lalu kita bicarakan, itu termasuk ghibah ya. Dan banyak orang tidak mengetahui tentang perkara ini gitu kan, sehingga banyak orang tergelincir ya kan, banyak orang itu tergelincir sama perbuatan ghibah ya. Banyak dalil yang menyatakan bahwasanya ghibah ini ya seakan-akan apa kita memakan bangkai saudara kita sendiri gitu. Bayangin makan bangke. Nah, gimana itu? Ya. Jadi seolah-olah kita kayak makan mayat ya, makan bangke saudara kita sendiri. Dan kita ini banyak yang tergelincir ya sama perbuatan ghibah ini, yang padahal ghibah ini adalah termasuk dosa besar gitu ya, walaupun yang kita bicarakan misalnya bercanda gitu kan, tapi kenyataan gitu kan. Liatin tuh siapa misalnya si Siti muncul tai lalat gede banget dia gitu misalnya kan. Ya padahal emang benar ya kan, tapi Sitinya posisinya nggak ada di situ gitu kan, dan Sitinya juga nggak mau misalnya kalau hal tersebut tompelnya itu diketahui oleh orang lain misalnya kan, maka itu termasuk ghibah. Kamu sih ngomongin orang. Ya udah sih, kan aku nggak sengaja. Kalian juga nggak ngingetin aku sih. Ya udah sih, namanya juga manusia, Ya udah. udah, sekarang kan kita udah tahu ilmunya. Jadi kita gak usah gibah lagi ya. Ya. Bagi ya, Kak Salma. Kenapa kalian? Tumben manis banget. Nah gitu dong, senyum terus. Kan dapat pahala. Cantik pula.